50% dari 1,2 nilai proyeknya. Belum lagi lifestyle hotel. Bisa lebih dari itu. Nah, untung atau untung? Untung, dua-dua untung gitu ya. Jadi win dan win. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, ini ada lebih advance lagi nih gitu ya. Sampai di sini dulu ada pertanyaan nggak? Jelas ya? Oke, nah pertanyaannya kalau ini kan tadi ilustrasinya cuma duta, itu gampang. Nah, dan si developer ini dia lebih kecil, jawabannya bisa. Caranya gimana? Dengan financial engineering gitu ya. Dia mendirikan holding company. Ya, next. Dia dia ajak ke PT ABC, jadi partnernya lagi gitu ya. Next. Nah, dia misalnya dia punya 10%. Dia nggak mau keluar, misalnya modalnya dia meminta 10%, kemudian si partnernya itu PT ABC 90%. Nah, tapi kan ini atau PT landasannya dia gitu loh. Nah, dia mesti menguasai namanya undang-undang PT dan juga anggaran dasar PT. Nah, tidak hanya joint venture bisa juga dalam KSO, kerja sama operasional itu hanya berdasarkan perjanjian saja. Kalau KSO itu perjanjiannya yang dibuat di notaris, di mana KSO ini itu punya NPWP sendiri sehingga dia bisa jualan gitu ya. Tapi tidak perlu jual beli tanahnya itu. Tapi kalau mau jual beli itu harus pakai joint venture. Jadi masing-masing ada plus minus. Kalau pakai joint venture itu waktu jual beli tentu ada kena pajak. Si pemilik tanah itu jual ke PT, kena PPN, kena BPHTB, kena PPH. Tetapi plusnya kalau dengan joint venture itu lebih aset itu adalah atas nama joint venture. Tetapi kalau KSO dan dengan PKS itu kepemilikan tanahnya masih atas nama si tuan tanah ini. Itu gitu ya. Nah, ini terakhir wagyunya ini. Jadi ini pengalaman menangani beberapa PKS itu saya simulasikan ilmunya di sini gitu. Oke, ini waktunya juga sudah habis, tetapi tetap saya buka tanya jawab. Bisa sampai jam berapa Pak Diki? Pak Diki bisa sampai jam berapa? Oke, 2 pertanyaan lagi. Silakan kalau mau bertanya, khususnya yang skema ini ya, silakan. Ya, yang Hah? Oh, tanya. Silakan. Ini udah terakhir boleh ya, boleh. Ya, silakan. Eh, Silakan. Halo, saya dengan Tio. Oke. Saya punya satu kasus Pak. Itu saya beli gudang Pak. Waktu itu cicilan belum habis, tapi saya jual lagi. Nah di gudang ini ada di developernya lumayan besar Pak. Besar malahan katanya. Tapi waktu saya jual ke teman saya, dia mau balik nama Pak. Nah, mau balik nama, tapi di notaris itu dilolosin Pak. Jadi pas lolos, dia bangun gudang itu, habis itu dia mau jadikan sertifikat Pak. Di situ terjadilah kasus Pak. Ada kasus namanya kayak kasus BLBI gitu Pak. Ya. Nah di situ dia komplain Pak. Cuman kalau komplain ke saya kan udah nggak bisa Pak. Karena di notaris yang ditunjuk sama developer ini meloloskannya Pak. Nah di situ dia
kayak komplain ke developer ini Pak. Tapi sampai sekarang dia tetap nggak bisa jadikan sertifikat Pak. Itu bagaimana ya Pak? Oke, pertanyaan bagaimana? Jawabannya adalah harus ikut kelasnya ini yang tadi kan. Kalau mau beli di developer pun kriterianya itu gitu loh. Lebih minimalisasi. Yang nggak ada jalan lain kalau memang itu sertifikatnya dijaminkan, yaitu mesti pakai gugatan akhirnya gitu. Gugatan dan juga bisa pidana, lapor polisi gitu. Itu satu-satunya jalan. Kalau itu negosiasi tidak tercapai, itu sih Pak. Tapi kan dia developernya besar banget Pak. Kita gugat balik, dia pasti kayak mengatakan bahwa nanti Pak. Kalau gugatan kan nggak bisa, si dia menjelaskan di pengadilan gitu loh. Oh. Iya, itu. Itu sih kira-kira. Oh, Oke, next. Masih Pak. Ya. Oke, dimunculin skemanya. Mau tanya ya Pak sebagai orang awam nih, Ya. yang tentang skema tadi. Kalau misalkan kita jadi tuan tanah, kita jual tanah jadi 10 miliar, kemudian diajak joint venture dengan developer dengan saham 50-50. Yes. Ada kemungkinan enggak Pak kalau misalkan si developer ini bilang, oh penjualan kurang menggembirakan, DP yang dibutuhkan, yang masuk itu tidak mencapai target, misalkan Yes. gitu. Jadi kita perlu dana lagi nih, kamu harus suntik dana lagi nih, 50% dari yang dibutuhkan. Nah itu bukannya dia, istilahnya dia, Ya bisa. bukannya dia jadi buntung nggak dapat 10M, malah dia harus nombok gitu loh Pak. Ya, bisa, bisa. Makanya dari segi mana? Dari kalau saya lawyernya si developer atau lawyersnya si pemilik tanah gitu loh jawabannya. Kalau pemilik tanah, Ibu sebagai sisi pemilik tanah, Iya. ya bisa dikunci di perjanjian dengan developernya, baik itu di KSO, di PKS maupun kalau joint venture kan ada perjanjian pemegang saham, shareholder agreement. Ya dikunci bahwa itu jangan kalaupun seperti itu dari pemilik tanah tidak punya kewajiban untuk jadi itu harus dari developer gitu loh. Dan ibu pilih developer pun harus pilih developer yang tadi memenuhi kriteria yang tadi itu. Ya, kemungkinannya lebih kecil. Jadi harus dikunci dari awal Pak. Betul. Yes, silakan Pak. Ya. Halo Pak Kasturi, Iya. Pak saya ada properti yang saya lagi ngurus IMB-nya, dia tuh masih IMB lama yang globalan gitu. Nah saya lagi ngurus IMB, PBG-nya. Nah dia minta harus ada surat KRK namanya. Nah syarat surat KRK ini adalah kita harus tanda tangan satu surat pernyataan bahwa kita bersedia untuk tanahnya dipotong kalau ada pelebaran jalan. Nah dia di daerah Tangsel. Nah itu umum nggak ya? Karena sebab bangunannya saya beli bangunan secondary, jadi bangunan udah dibangun full sebenarnya, gitu. Tapi saya diminta untuk tanda tangan surat itu sih. Ya kalau memang itu disyaratkan, mungkin mereka di planning kota, tata kotanya ada. Iya itu sebagai, tapi kan biasanya itu tidak bukan jual rugi, tapi bukan apa istilahnya, tapi itu bisa jual untung. Itu kan Bapak juga nanti diberi ganti rugi atas tanah yang dipakai itu. Ya kalau itu memang disyaratkan Pemda mau nggak bisa enggak gitu loh. Tapi ya Bapak mesti tanya itunya, mesti cantumkan bahwa itu nanti walaupun itu Bapak tetap dikasih kompensasi pembayaran gitu loh. Jadi ada klien saya juga ada jadi untung. Tadi dia beli tanah satu bidang begitu ya. Nah itu jadi kena dibagi dua. Nah, walaupun demikian setelah sekian tahun ganti untungnya, kita ngomong ganti rugi, ganti untungnya itu sama dengan atau lebih besar daripada ketika waktu dia beli secara total gitu loh. Jadi untung dia. Habis dia kena, terus dia masih ada sisa tanah lagi kan, gitu loh. Jadi ya itu memastikan. Oke. Satu lagi ya terakhir ya, karena ini waktunya sudah mau sholat, silakan.
Terima kasih Pak. Pertanyaan saya mungkin rada berat tentang hukum sedikit. Ya silakan Pak. Ya, jadi tahun lalu, tepatnya tahun lalu ya Pak, itu ini dari keluarga sih Pak, keluarga. Jadi keluarga ini, maksudnya keluarga saya ini membeli dengan satu maklar. Dia ini maklar ini ternyata kita setelah selidiki itu ternyata dia mafia tanah. Nah maklar ini jual ke keluarga saya itu ada beberapa area di beberapa tanah dan cukup luas, dan itu di beberapa area, bukan cuma satu area doang. Nah waktu tahun lalu itu kita sudah temuin orangnya ke rumahnya malam-malam, kita sidak dan akhirnya besokannya dia mau diajak untuk ke tanda tangan notaris. Nah waktu tahun lalu itu kita sudah tanda tangan bersama dengan taruh nih namanya Pak Enur ya. Pak Enur ini saya udah ajak dia. Jadi mungkin nggak usah sampai ini karena menghabiskan waktu yang lain. Jadi intinya aja apa yang mau ditanyakan. Karena kalau enggak kan juga menghilangkan waktu yang lain pada ngobrol nanti ya. Oke, Jadi pertanyaannya nanti kalau mau konsultasi private yang detail ya boleh silahkan. Tapi kalau ini yang umum aja gitu ya. Jadi masalahnya apa nih gitu. Oke. Silahkan Pak. Tahun lalu kita udah ambil 19 sertifikat untuk di AJP kan. Nah ini masih ada 30 dan masih ada 80 sertifikat lagi yang belum. Sementara orangnya hilang, kabur. Orangnya hilang kabur, kita cari, kita pakai ini, ketemu ternyata orangnya kabur di Tasikmalaya. Dan di Tasikmalaya itu kemarin waktu pas puasa kita untuk tarik dia, untuk tanda tangan notaris, dia bilang alasannya sertifikatnya itu yang 30 sertifikat dan 80 sertifikat itu ada di Bandung. Sementara dia orangnya udah di Tasik. Nah terus udah gitu ya udah kita tunggu setelah Lebaran. Nah pas begitu mau cari lagi sekarang orangnya hilang. Nah sementara saya bilang udah ini harus dilapor polisian. Kita harus lapor polisian, udah harus bikin pelaporan apa semua itu, tapi Mami nggak mau. Dia bilang karena ini jumlahnya cukup besar, dia nggak mau berhubungan dengan polisi. Sementara totalnya itu ada sekitar lebih dari 100 hektar. Nah itu apakah kita bisa mengajukan, sementara cuma keluarga saya nggak mau untuk laporan kepolisian. Kita apakah ada jalan solusi lain? Saya pikir ini memang harus jalan abu-abu. Tapi kan ini kan nggak segampang itu karena luasnya juga cukup besar. Sementara orangnya hilang dan udah kabur. Ya, Terima kasih. mungkin ada beberapa solusi, tapi saya takutnya kalau karena ada sesuatu, saya takutnya kalau saya ajarin, saya kasih tahu ada beberapa kelemahan, nanti mungkin ada yang dengar itu bisa dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk melemahkan Bapak gitu loh. Itu loh. Jadi saya ngerti pertanyaan Bapak gitu. Cuman ketika saya jawab itu jadi ada kelemahan gitu loh. Ya, jadi nanti mungkin mungkin itu solusi. Jawaban saya lebih baik saya sebutkan demikian daripada saya kasih tahu begitu. Saya kasih tahu malah nanti bisa bumerang buat Bapak gitu. Kan namanya hukum itu kan bisa ada dua sisi ya. Dari sisi si sana dengan sisi Bapak gitu loh. Ya itu sih mungkin jawaban saya. Terima kasih. Ya thank you semuanya. Saya serahkan, saya berterima kasih kepada Bapak Ibu karena pertanyaan Bapak Ibu ini membuat sesi ini semakin dahsyat. Salam paten. Ya tepuk tangan buat kita semua. Wow. Oh. Yeah. Ya silakan.